Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang oleh Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini Allah perkenankan masih memberikan taufik kepada kita semua untuk hadir sholat berjamaah. Hadirin, kemudian kita bermajlis di taman-taman surga. Semoga ini jadi kemuliaan kita di hadapan Allah. Allah hadirkan keberkahan amal solih untuk kita semua insyaallah. Di subuh kali ini kita akan melanjutkan, hadirin, di antara nama dan sifat Allah yang penting untuk kita pahami. Bahkan nama ini secara tidak sadar di dalam sholat kita selalu sebut, hadirin. Di dalam sholat tahiyat kita sering berdoa, hadirin, fil alamin innaka hamidum majid. Setiap sholat kita menutup, hadir, dengan sifat Allah ini. Kita memulai dengan takbir memahabesarkan Allah. Kemudian kita menutup di antara doa di dalam sholat kita itu, di akhir sholat kita menyebut sifat Allah ini, Al-Majid. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat Allah Al-Majid, hadirin, hanya 2 kali saja. Nah, pertama di dalam surat Hud ayat ke-73, innahu hamidum majid. Ini perkataannya Bapak Ibu semua, perkataannya para malaikat, Pak, bahwa Allah itu hamid, maha terpuji, majid, yang paling mulia. Hadir. Nanti kita akan bahas, Pak, ini kenapa sifat majid itu dibarengkan dengan hamid. Ini seperti yang saya sampaikan ya. Jadi para ulama itu bahkan mereka mencoba mengungkap tabir, apa rahasia-rahasia Allah di antara banyaknya sifat-sifat Allah. Allah barengkan beberapa sifat seperti, hadirin, Ghafur dengan Rahim ya. Kemarin kita bahas Al-Wadud dengan Ghafur, hadirin. Termasuk Hamid dan Majid. Nah, ini apa rahasianya? Insyaallah nanti kita akan jawabin penjelasannya. Yang kedua, Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan Al-Majid itu di dalam surat Al-Buruj ayat 14 sampai 15. Wa huwal ghafurul wadud. Ini sifat yang kemarin kita bahas ya. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki Arasy Al-Majid, lagi yang Maha Mulia. Ini Al-Majid ini sifat untuk Allah. Hadirin, Allah yang Maha Mulia. Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah, ini sekilas penjelasan dari Syekh Tantawi tentang makna Dzul Arsy Al-Majid. Kata beliau, huwa azza wa jalla sahibul arsyil azim. Dialah Allah pemilik arasy yang begitu agung. Alladzi la ya'rifu kunhahu illa subhanahu. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hakikat arasy itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kan, hadirin, sering membaca arasy Allah. Seperti apa arasy Allah? Itu hakikatnya kita tidak akan mengetahuinya. Hanya Bapak Ibu subhanahu Allah, memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan ini betapa agung dan besarnya arasy yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan, hadir, betapa kuasanya, betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah itu melalui ciptaan-ciptaannya. Makanya kalau ada yang bertanya kan, Allah itu kan Maha Berkuasa, kenapa lantas Allah harus menciptakan malaikat? Yang malaikat itu kemudian ditugaskan untuk mencatat amal manusia. Ada yang mengurus hujan, Pak, ada yang mengurus tumbuhan, ada malaikat yang menjaga kita semua. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, andaikan Allah tanpa malaikat pun Allah mampu. Tapi hadirin, justru Allah ingin menampakkan kemuliaan dan keagungan Allah. Seperti halnya seorang raja, Pak.
Ketika ingin melakukan sesuatu di wilayah kerajaannya, rajanya turun mampu, tapi raja itu kemudian ingin menampakkan kekuasaannya, yang diutus menterinya, hadirin, yang diutus kemudian tentaranya. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, ada satu riwayat nih di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi menjelaskan kepada Abu Dzar seperti apa arasy Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pun hadirin dalam gambaran seperti apa besarnya. Dan ini pun pernah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Satu waktu Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, mas samawatu sab'u ma'al kursyi illa kahalaqatin mulqatin bi ardi fulat." Perbandingan antara langit dengan 7 lapisnya. Karena langit itu begitu luas sekali hadirin. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang pernah main ke ujung langit, Pak? Kan begitu luas sekali langit ini. Perbandingannya antara langit ma'al kursi dengan kursinya Allah yang kita baca wasi'a kursiyuhus samawat wal ard, yang kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Nah, ini kata Nabi, illa kahalaqatin mulqatin bi ardin fulat, seperti satu cincin saja yang dilemparkan ke hadirin tanah yang luas sekali. Jadi cincin kecil itu gambaran langit dan 7 lapisnya, lapangan bola yang luas itu, itulah kursinya Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, terbayang tidak Pak, ini bagaimana luasnya kursi yang Allah ciptakan. Wa fadlul arsy 'alal kursi, dan besarnya arasy Allah dibandingkan kursi, kafadlil falad 'alal halaqah, begitu pula sama seperti cincin yang dilemparkan ke lapangan yang begitu luas, maka cincin itu adalah kursinya Allah, dan lapangan yang begitu luas itu adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, nah Allah ingin menampakkan betapa kuasa dan besarnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah handingkan dalam ayat ini penyebutan arasy dengan penyebutan sifat Allah Al-Majid. Karena hanya Allah Al-Majid yang mampu memiliki kekuasaan kerajaan sebesar itu hadirin Bapak Ibu semua. Nah, ini ada tambahan faidah di dalam hadis ini. Nabi kemudian hadirin ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kam al-anbiya?" Ada berapa jumlah nabi? Mi'atun ni wa isyruna alfan. Ini ada, ini kata Nabi SAW, ada 124.000 nabi. Nah, makanya Bapak Ibu semua, nih kalau di antara kita masih ada yang menganggap bahwa nabi itu terbatas pada 25. Nih, lantas kenapa dibatasi 25? 25 nabi itu adalah nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi banyak nabi-nabi yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Termasuk jumlah rasul. Ya Rasulullah, kami rasul, berapa jumlah rasul? 313 jamman ghafir. Ada 313 jumlah yang sangat banyak. Jadi rasul-rasul Allah pun itu banyak. Nah, lantas apa perbedaannya rasul dengan nabi? Hadirin Bapak Ibu semua, ini saya ambil kesimpulannya dari kitab Al-Bahaiyah. Perbedaannya rasul dengan nabi itu, kalau rasul hadirin, dia membawa ajaran yang itu menghapus ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, itu rasul. Tapi kalau nabi, dia membawa satu ajaran yang masih membawa ajaran nabi atau rasul sebelumnya. Itu perbedaannya nabi dengan rasul. Seperti halnya Nabi Harun. Nabi Harun membawa ajarannya siapa Pak? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai nabi, tapi sebagai rasul. Nabi Muhammad membawa satu ajaran yang bahkan menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, itu perbedaan antara rasul dengan nabi. Dan berikut dengan berbagai pendapatnya Pak. Para ulama memang berbeda pendapat banyak terkait dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Baik hadirin Bapak Ibu semua, apa makna Al-Majid secara bahasa? Dan ini uniknya hadirin, di setiap nama dan sifat Allah itu Bapak Ibu semua,
Karena kuatnya bahasa Arab itu punya akar kata, adik. Kenapa Allah dinamakan Al-Majid? Memang secara akar kata, kata itu pun dengan turunan-turunannya digunakan oleh orang-orang Arab untuk kata-kata yang mulia. Contoh nih kata Az-Zujaj, ini para ahli bahasa. Al-Majid itu sering digunakan oleh orang Arab untuk makna Al-Karim, yang maha dermawan. Nah makanya tadi hadirin diterjemahkan yang maha dermawan. Al-Majdu itu Al-Karam. Dalam bahasa Arab akar katanya Majid, Al-Majd itu kedermawanan, hadirin. Meskipun nanti ada konotasi yang berbeda. Al-Majid itu bahkan lebih kuat maknanya daripada Al-Karim. Karena Al-Majid itu bukan hanya menunjukkan kedermawanan tapi kemuliaan. Karena nanti hadirin Bapak Ibu semua, tadi ada orang-orang itu yang terpuji tapi hadirin tidak mulia. Ada orang yang mulia tapi tidak terpuji. Nanti kita lihat hadirin contoh-contohnya. Contoh di dalam bahasa Arab kalau ada kata amjaddu dabah alafan, ini amjaddu itu dari kata majid. Itu maknanya ketika seorang memberi makan hewan tunggangan dalam jumlah yang sangat banyak. Majid itu dari Arab. Jadi al-majid digunakan kata kerjanya dari amjada yumjidu imjadan, satu akar kata turunannya. Kalau kita gunakan kata kerja amjaddu itu ketika kita memberi makan hewan itu dengan makanan yang banyak. Al-Majid, Allah itu memberi pemberian kepada kita pemberian yang banyak. Al-Karim, dermawan, tapi Al-Majid dermawannya lebih lagi, Pak. Hadirin, Allah itu memberi dengan pemberian yang sangat banyak sekali, hadirin. Nah ini diantara makna Al-Majid secara bahasa. Kata Imam Ar-Raghib, Al-Majid itu, Al-Majd secara bahasa as-sa'atu fil karam wal jalal. Hadirin, keluasan dalam kedermawanannya. Jadi Allah itu dermawan, ditambahkan sifat Majid, lebih lagi, luas lagi kedermawanannya. Nah ini ditambahkan. Begitu pula dalam keagungannya. Jadi dalam kata Al-Majid itu hadirin tersimpan makna, hadirin, makna keagungan dan makna kedermawanan yang sangat luas. Nah ini secara bahasa dari Al-Majid. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, sekarang kita lihat hadirin penjelasan para ulama apa makna Al-Majid itu. Pertama kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Majid itu huwa syarif dzatuhu al-jamil af'aluhu al-jazil ata'uhu wa nawaluh. Allah itu secara zatnya itu mulia. Makanya dalam surat Al-Ikhlas ya, qul wallahu ahad. Ahad itu ingin menunjukkan hadirin secara zat. Kan surat Al-Ikhlas itu dulu turun hadirin, dulu kita pernah bahasnya di awal-awal ketika membahas Asmaul Husna. Orang-orang Arab Quraisy itu mereka hadirin menggambarkan Tuhan itu dalam jelmaan buatan mereka sendiri. Ada yang terbuat dari patung, ada yang tembaga, ada yang besi, bahkan di antara mereka ada yang buat dari perak. Mereka membuat Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Kemudian mereka heran, kok Nabi Muhammad itu datang bawa ajaran baru tapi nggak bawa Tuhan, Mak. Dan itu mereka heran sekali. Akhirnya mereka bertanya, ya Muhammad insib alina rabbak. Hai Muhammad, jelaskan Tuhanmu itu seperti apa? Kata orang-orang kafir Quraisy. Turun surat itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Esa dalam apa? Zatnya gak akan bisa disamakan dengan segala makhluk ciptaan apapun. Orang-orang Quraisy menggambarkan Tuhan mereka apa? Dalam batu, dalam bentuk apapun. Zatnya Allah itu gak akan sama, hadirin, karena mulia zatnya. Al-Jamil af'aluhu, perbuatan Allah itu sangat indah sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, di mana Pak teknologi yang canggih hari ini yang bisa menciptakan satu alam yang luas begitu sempurna hadirin dari bumi yang kita diami ini, Pak. Hadirin, alam yang begitu indah yang hari ini kita saksikan itu mustahil kecuali lahir dari satu zat yang perbuatan-perbuatannya pun sangat indah. Hadirin, Allah hadirkan alam yang begitu indah.
al-jazil atau huwa nawaluh, dan makna al-majid itu kata Imam Al-Ghazali yang banyak dan melimpah pemberian dan karunia-Nya. Makanya Bapak Ibu semua, Allah itu kan setiap amal soleh kita hadirin berapa Pak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 700. Sampai 700-nya. Meskipun setiap amal kebaikan dilipat gandakan 700 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berkurang sedikit pun kekayaannya. Allah tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya. Hadirin, tidak akan sedikit pun berkurang apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Al-Majid. Hadirin, Allah itu begitu melimpah memberi kepada kita. Hadirin. Kedua, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Dzu majlin wa madhin wa sana'in karim." Allah itu zat yang memiliki kemuliaan, wa madh, pujian. Hadirin, Bapak Ibu semua oleh Allah, satu nama, dan hanya nama ini yang setiap hari orang bahkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, bahkan bisa jadi ribuan kali mengulangnya dan tidak pernah bosan untuk mengulang namanya, yaitu adalah nama Allah. Bapak Ibu semua, setiap hari kita menyebut nama Allah berapa kali, Pak? Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, 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 ada Allahnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada Allahnya. Subhanallah, 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 ada Allahnya. Berapa hari? Begitu Allah jadikan nama Allah itu, begitu senang kita sebut, begitu senang kita puji, berulang-ulang, bahkan kita pun senang dan cinta dengan nama itu. Hanya nama Allah yang kita perlakukan seperti ini. Bapak-bapak semua, misalkan ya, ada seorang laki-laki hadirin, dia cinta kepada perempuan, sangat cinta sekali. Atau bapak-bapak mungkin dulu punya mantan yang mungkin sangat dicintai. Kemudian nama itu apakah disebut-sebut sampai beratus-ratus kali? Misalkan namanya siapa Pak? Iya, Sri misalnya kan. Disebut-sebut, enggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala ini perlakukan seperti itu. Nama Allah begitu mulia sekali. Ketiga, kata Imam As-Sa'di, nah ini kalau makna Al-Majid itu, kalau kata beliau, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Jalil. Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, wa huwal masuf bi sifatil majdi wal kibriya wal azamah wal jalal. Allah dari kata Al-Majid itu disifati dengan sifat keluhuran, keagungan, kemuliaan. Alladzi huwa akbaru min kulli syai' wa a'zamu min kulli syai' wa ajallu wa a'la. Allah itu adalah zat yang paling besar dari segala sesuatu, yang paling agung, paling mulia. Hadir walahu ta'zim wal ijlal fi qulubi awliyaihi wa asfiyaihi. Bahkan di dalam hati-hati hamba-hambanya, nama Allah itu begitu diagungkan sekali, dimuliakan sekali. Hadirin, kita menyebut nama Allah saja kan terasa Pak, ya Allah, terasa begitu agung dan mulia dan begitu tinggi sekali nama Allah Subhanahu wa taala. Qadim tala'at qulubuhum min ta'zimihi wa ajlalih. Hati-hati orang-orang yang beriman itu dipenuhi dengan mengagungkan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Nah, ini diantara bahasan terpenting dari makna Al-Majid hadirin. Ini seperti yang sudah kita bahas ya, bagaimana cara mengamalkan Al-Majid dalam kehidupan kita Pak. Nah, yang pertama hadir ini tambahan sedikit ya, supaya kita sangat hadir memaknai tadi. Di dalam sholat kita menyebutkan hadirin kata Majid, sifat Allah dibarengkan dengan Hamid Pak. Fil alamina innaka hamidun majid. Allah itu maha mulia, Hamid, Allah itu maha terpuji. Nah, kenapa kata Majid ini dibarengkan dengan kata Hamid? Nah, ini penjelasannya dari Syekh An-Najdi. Kata beliau, wa fi iqtiranil Hamid ma'al Majid bayanun annahu majmu'un ala majdihi wa azamatihi wa kamali sifatih, falaysa kullu dhi syarafin mahmud wa kadzalika laysa kullu mahmud yakunu dhu syaraf. Kata beliau,
kata majid itu dibarengkan dengan kata hamid ingin menunjukkan hadirin bahwa kemuliaan dan pujian terhadap Allah itu sangat begitu sempurna. Makanya Allah barengkan kata hamid dengan majid. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan hadirin, setiap orang yang memiliki kemuliaan belum tentu terpuji. Setiap orang yang terpuji belum tentu mulia. Contoh, Pak, saya berikan contoh ya beberapa. Pertama, ada orang hadirin, dia dermawan sekali. Bapak Ibu semua, kira-kira dermawan itu sifat yang mulia tidak, Pak? Mulia sekali. Tapi ternyata dia dermawan itu berasal dari harta yang haram. Dia mulia tapi tidak terpuji, Pak. Hadirin. Contoh lagi yang lain, Bapak Ibu semua. Ada orang ahli ibadah, rajin sholat, hadirin, rajin ibadah ya, sholat berjamaah, dia mungkin hadirin, wah, baca Qurannya bagus, hadirin. Orang ahli ibadah itu mulia tidak, Pak? Mulia sekali. Tapi ternyata di dalam hatinya dipenuhi dengan riya, tidak terpuji, Pak. Ada orang mulia tapi tidak terpuji, hadirin. Sebaliknya ada orang itu terpuji tapi tidak mulia. Contoh, ada orang memiliki kita sakit, ya Allah sembuh, Allah beri sembuh. Satu waktu kita punya masalah, ya Allah saya punya masalah, Allah hadirkan solusinya. Satu waktu hadirin kita kebingungan, ya Allah Allah berikan. Allah siap memberikan apa yang kita minta kepada Allah. Wa in ta'uddu, tapi di luar itu tanpa meminta pun, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Allah itu, nikmat Allah itu tidak akan terhitung. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita hitung, Pak, nikmat-nikmat Allah yang kita minta dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak kita minta, kira-kira lebih banyak mana, Pak? Nikmat Allah yang tidak kita minta itu lebih banyak, hadirin. Itu bukti bahwa Allah itu Al-Majid. Biasanya orang itu, hadirin Bapak Ibu semua, memberi kepada orang lain itu ketika diminta, Pak. Dia banyak memberi itu ketika diminta, hadirin. Dia ketika mulai memberi itu diminta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta kepada kita, hadirin, tanpa kita meminta kepada Allah pun, Allah itu sudah memberi banyak kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah. Dan ini kata hadirin, ini seorang ulama tafsir, kenapa hadirin nikmat Allah itu tidak terhitung. Nah, ini ulasan sedikit. Nikmat itu sebenarnya sesuatu yang terhitung, Pak. Nikmat apapun, kita diberikan nikmat makan, makan itu terhitung, hadirin. Makanan itu. Kita diberikan nikmat air, air itu terhitung. Nah, contoh hadirin Bapak Ibu semua, nih kita ulang dulu ya, dulu pernah saya sampaikan pula. Air ini Bapak Ibu semua kira-kira terhitung tidak, Pak? Itu terhitung ukurannya, hadirin. Nikmat Allah itu sebenarnya terhitung. Tapi karena ketika kata nikmat itu disandingkan kepada Allah, sedangkan Allah itu memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas dan tidak terhitung, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan pun akhirnya tidak terhitung dan tidak terbatas. Hadirin, la tuhsuha. Ketiga, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, Al-Quran itu dipenuhi dengan ayat-ayat yang memuliakan Allah. Makanya hadirin lihat, setiap ayat selalu ditutup dengan nama dan sifat Allah. Banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita tidak sah kita sholat kecuali harus baca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah lihat yang paling banyak apa, Pak? Tentang mengagungkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Allah selalu disebutkan, hadirin, dan diawali dengan pujian-pujian mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senang memuji dan mengagungkan, memuliakan Allah, pasti hidupnya mulia, Pak. Pasti hidupnya mulia. Lihat di dalam hadis Nabi SAW, hadirin Bapak Ibu semua pernah menyampaikan, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuk. Allah itu memiliki malaikat-malaikat di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, yang para malaikat itu mencari siapa ya ahli zikir, orang-orang yang sedang berkumpul mengingat Allah.
Ini semoga termasuk kita semua, Pak. Ini yang sedang dimuliakan. Suatu majlis kita sedang membahas nama dan sifat Allah, ini mulia sekali. Faida wajadu, kalau malaikat, jadi ada malaikat yang khusus ditugaskan untuk mencari hamba-hamba Allah yang sedang berzikir. Kan seperti tadi, Pak, tanpa Allah menyuruh malaikat, kira-kira Allah tahu tidak kalau kita sedang berzikir? Tahu sekali. Hadir. Allah mengutus malaikat itu justru untuk menambah kemuliaan Allah. Dicarilah oleh malaikat itu, yadhkurunallah, orang yang sedang berzikir, menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat, halumu ila hajatikum. Kata malaikat, mari sini. Kalian, saya sudah menemukan ini orang-orang yang sedang mengingat Allah. Fayuhuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu kemudian hadirin mengepakkan sayap-sayap mulianya ke langit dunia sebagai tanda kemuliaan kepada orang yang sedang mengingat Allah. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lam. Nah, makanya lihat kata Nabi, meskipun Allah itu maha tahu, bahkan lebih tahu daripada malaikat. Hadirin tadi, malaikat menemukan, Pak, Allah lebih tahu, tapi Allah kemudian bertanya kepada malaikat, ma yaqulu ibadi, hai malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku itu? Kata para malaikat, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, mereka bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka bertakbir, ya Rasul, Allahu Akbar. Mereka bertahmid, alhamdulillah. Mereka mengagungkan, tamjid dari kata al-majid. Mereka mengagungkan. Kemudian Allah bertanya lagi, kaifa law arawni, menurut kalian bagaimana andaikan hamba-hambaku itu melihat diriku? Kata Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kata para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, andaikan hamba-hambamu melihat dirimu, maka ibadah mereka pasti akan lebih hebat. Pengagungan mereka pun akan pasti lebih hebat. Tasbih mereka pun pasti lebih hebat. Hadirin Bapak Ibu semua, kita saat ini, Pak, belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibayangkan andaikan kita bertemu langsung dengan Allah, seperti apa ibadah kita, Pak? Seperti apa pengagungan kita kepada Allah? Nah, akhirnya Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hei malaikat, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin Bapak Ibu semua, hamba-hamba Allah yang memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, Pak, tanpa meminta ampunan, Allah pasti akan berikan ampunan. Hadirin, itulah alasannya kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin, doa iftitah kalau menurut beliau yang paling baik itu doa subhanaka. Hadirin, karena di dalam subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, itu semuanya mengandung pujian saja. Bertasbih, hadirin, bertahmid, bertahlil, memuliakan Allah, tidak ada yang diminta, Pak. Sedangkan kalau doa iftitah Allahumma ba'id baini, ya, dengan wajah tu wajhiya lilladzi, kan, doa yang lain itu pasti ada yang diminta. Sedangkan subhanaka itu tidak ada yang diminta, hanya pujian saja. Karena ketika orang memuji kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan berikan apapun kebutuhannya. Orang yang senang memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada malaikat hadir mengatakan, fihim fulan laisa minhum minna majali hajah. Ya Allah, di kumpulan Engkau ampuni mereka, tapi di kumpulan itu ada seseorang yang dia tidak melakukan itu. Dia tidak punya kebutuhan apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang, dia duduk bersama, ikut ke majelis, hadirin, mungkin dia pun baru pertama kali, hadirin, mungkin ikut ke majelis, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah kaum duduk yang bersama, tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Maksudnya orang-orang yang meskipun baru datang, baru kenal, belum tahu apa-apa, hadirin, belum banyak memuji Allah, mereka pun dapat keagungan dan ampunan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Nah,
Bapak Ibu subhanahu Allah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi sifat kemuliaan dirinya dengan Al-Majid, termasuk Al-Qur'an Al-Karim yang Allah turunkan ke Quran hadirin, itu diberikan sifat Al-Majid, Pak. Lihat di dalam surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Al-Majid diberikan sifat untuk Al-Quran. Hadirin, apa maknanya? Andaikan Allah itu memiliki sifat Al-Majid yang mulia, agung, hadirin, yang memberi banyak, begitu pula orang yang benar paham Al-Quran, Al-Quran itu akan memberi banyak kepada kita. Hadirin, Al-Quran itu akan memuliakan kita semua. Hadirin, bahkan secara zatnya Al-Quran itu, hadirin, firman-firman Allah itu sangat mulia. Al-Majid, atau di dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu Al-Quran Al-Majid, Majid, Al-Quran yang mulia, fi lawhim mahfuz, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Hadirin, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, maka wajar, Pak, sepanjang sejarah siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Hadirin, ini ada satu teladan dari Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab satu waktu, hadirin, pernah mengangkat seorang gubernur, tapi itu dari seorang budak, Pak. Kan dulu dalam strata sosial, budak, hamba sahaya itu kan hina sekali, Pak, dalam strata sosial di kalangan Arab. Hadirin, seorang budak itu kan seperti barang, bisa diperjualbelikan, hadirin, bisa diwariskan. Itu budak, Pak. Ini ketika seorang menjadi budak, makanya itu hina sekali. Tapi Umar bin Khattab pernah menjadikan, hadirin, gubernur itu dari seorang budak yang asalnya hina sekali. Nah, satu waktu Umar itu menjadikan seorang gubernur, hadirin, di Mekah, Bang. Man ista'mal ta'ala ahlil wadi. Siapa yang kau jadikan gubernur? Tanya, Pak, oleh seorang sahabat kepada Umar di lembah ini. Kata Umar, Ibnu Abza. Dia pun gak kenal siapa Ibnu Abza. Mana Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu? Ini pertanyaannya Nafi bin Abil Haris kepada Umar bin Khattab. Dan itu, siapa kok bisa-bisanya Umar menjadikan seorang pemimpin yang itu tidak dikenal, tidak, orang tidak banyak tahu. Kata Umar, maulan min mawalina. Dia itu adalah hamba sahaya di antara hamba-hamba sahaya kami. Maulan itu hamba sahaya, tapi yang sudah dimerdekakan, Pak. Jadi dia dulunya hamba sahaya, seorang budak, tapi kemudian dimerdekakan oleh Umar. Fastakhlafta alaihi maulan. Kemudian Nafi bin Abil Haris heran, Pak, kok bisa-bisanya Umar, bisa-bisanya engkau menjadikan seorang gubernur, pemimpin itu dari seorang yang mantan hamba saya, budak. Maksudnya karena di pikiran orang Arab, seorang budak hamba saya itu hina sekali, rendah sekali derajatnya. Namun apa kata Umar? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Ibnu Abza itu dia orang yang faham Al-Quran. Ibnu Abza itu dia faham ilmu faraid, kata Umar. Karena dua itu, Pak, Umar mengangkat dia jadi seorang gubernur. Umar mengangkat seorang gubernur itu, hadirin Bapak Ibu semua, bukan karena, hadirin, popularitas, Pak, popularitas dan elektabilitas. Kalau di kita kan karena popularitas dan elektabilitas, tapi karena kapasitas. Ada kapasitas. Dia paham Al-Quran, dia paham tentang ilmu faraid. Amma inna nabiyakum, karena nabi kalian pernah berkata, pernah bersabda, innallah yarfa'u bihadzal kitab. Allah itu akan mengangkat seseorang dengan kitab ini, Aqwaman. Berapa orang, hadirin Bapak Ibu semua, orang yang hadirin mungkin keluarganya bukan keluarga menak raden, Mbak. Keluarganya tidak punya harta kekayaan, tidak punya jabatan, dia punya Al-Quran, diangkat pada derajatnya oleh Allah. Hadirin, wa yadha'u bihi akharin, dan begitu pula Allah bisa menjadikan rendah hina dengan Al-Quran ini kepada orang lain.
Maksudnya apa? Ada orang-orang yang mungkin dia punya Al-Quran tapi ternyata Al-Qurannya tidak digunakan dengan baik. Dia punya hafalan Al-Quran Pak, tapi ternyata menipu orang, akhlaknya tidak benar, ibadahnya tidak benar. Justru dengan Al-Quran ini pun itu bisa jadi hadirin, jadi kehinaan kepada orang lain. Mohon maaf hadirin, berapa orang hadirin, ustadz, kiai, pak penceramah, ketika dia melakukan perbuatan nista itu hinanya lebih daripada orang biasa Pak. Kan orang sering bilang, kok ustadz kok bisa gitu? Kan itu, kok kiai, masa kiai melakukan perbuatan seperti itu? Hinanya jadi lebih hina lagi. Hadirin, tambahan kehinaan. Hadirin, Bapak Ibu semua oleh Allah, nah inilah diantara makna Al-Majid hadirin. Nah ini maka Al-Majid itu menunjukkan makna kemuliaan Allah, kedermawanan pemberian Allah yang begitu sempurna, kedermawanannya yang tanpa batas. Maka ini isyarat tadi Allah Al-Majid yang memberikan kemuliaan kepada kita, kedermawanan. Begitu pula kitabnya, firmannya yang memiliki sifat majid. Maka layaknya hadirin, siapa saja yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka niscaya Allah akan berikan kemuliaan. Semoga termasuk kita semua, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Semoga jadi kemuliaan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.